Iya Pak, Kedengaran, dengar Pak. Pak. Dengar, Pak. Dengar Dengar, Pak. Pak. Dengar, Pak. Ya, baik. Ini kerja sip ini akan membantu nanti dari pengetahuan Anda ini tentang kerja sip ya. Nah, kerja sip itu terminologinya ada istilahnya ini, circadian rhythm. Nah, apa itu artinya? Itu artinya adalah pola jam biologik manusia yang berdaur ya selama 24 jam. Nah, artinya bahwa kita ini kan kadang untuk aktivitas itu siang hari, ya kan? Nah, untuk istirahat itu biasanya malam hari. Kan seperti itu ya selama 24 jam. Nah, karena sudah diatur sedemikian rupa, ya, dan juga di ini juga ada kan di sunnah juga ada di hadis ya bahwa kita ini kalau siang ya kerja, kalau malam ya tidur, gitu ya. Nah itu dikenalnya dengan ada istilahnya ini. Istilahnya itu. Nah, ada juga istilah lain yang kaitan kerja sip itu adalah pengaturan pola 24 jam. Ini dilakukan berdasarkan perubahan antara gelap dan terang. Ya. Dan juga ada namanya kontak sosial, kemudian ada jadwal kerja, ada jam waker. Nah, istilah-istilah ini yang kita kadang selama ini berkaitan sip itu ya. Istilah 24 jam. Nah, ada lagi dikenal dengan namanya fase ergotropik ya dan fase tropotropik. Nah, dua hal ini yang kadang kita melihat bahwa apa sih fase ergotropik itu? Nah, kalau kita lihat di sini adalah masa selama siang hari karena kinerja manusia itu berada pada puncaknya itu ya. Jadi gini, kalau kita aktivitas kerja itu siang hari puncaknya pada jam-jam antara mulai dari jam 10 sampai sebelum jam 12. Nah, itu puncak-puncaknya orang. Atau mungkin jam 9 ya. Jam 9 sampai jam sebelum jam 12. Nah, itu fase yang dinamakan agrotropik. Ada lagi fase tropotropik. Kalau ini adalah masa proses istirahat, recuperation, ya, atau pemulihan tenaga. Nah, aktivitas dengan fase eh, ergotropik dan fase istirahat adalah tropotropik, ini berkaitan ya satu sama lain. Sehingga kita kalau saat bekerja, ya memang pekerjaan itu malah dikerjakan di siang hari. Dan juga manusia itu juga harus istirahat, yaitu di malam hari. Nah inilah sudah disetting seperti itu. Nah, kebiasaan kita seperti itu. Nah istilahnya itu tadi ya. Ada lagi bahwa kita di dalam fungsi tubuh itu diatur nih. Ada yang namanya diatur oleh jam biologik. Jam biologik itu setiap jamnya, setiap waktunya, selama 24 jam, itu setiap organ tubuh kita itu bekerja. Ya, dari mulai tidur, dari mulai bekerja, mulai aktivitas, mulai istirahat, ya. Nah, semua itu diatur di dalam sistem jam biologi kita. Nah, kadang ada istilah dengan tidur, ya kan? Ada kesiapan untuk bekerja, metabolisme tubuh, ada suhu tubuh juga, ada nadi dan tekanan darah. Nah, ini di dalam jam biologi tertera di situ ada aturannya. Kemudian ada istilah juga namanya gangguan pada pekerja shift. Nah, kadang karena kita sudah terbiasa dan sudah riset dalam bekerja itu adalah di siang hari, makanya kita kadang tidak melihat itu. Asal tidur atau asal kita melek aja, nah, sehingga dikacaukanlah tidur kita, ya. Nah, dikacaukannya itu
Ya tadi bukan hanya shift kerja atau kerja shift, tapi misalkan kita di rumah nih begadang, biasa tidur jam 9, ke jam 10 paling malam. Ternyata tidurnya sampai jam lewat 12. Nah, itu akan pengaruh. Ya. Nah, ada lagi di dalam kerja shift, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini didefinisikan kerja shift itu adalah semua pengaturan jam kerja sebagai pengganti atau sebagai tambahan kerja siang hari sebagaimana yang biasa dilakukan. Nah, ini ya artian umum lah ya. Atau pekerjaan yang secara permanen atau jam kerja yang tidak biasa atau bekerja pada jam yang berubah-ubah termasuk jam kerja yang tidak teratur. Nah, ini dikenal dengan kerja shift. Nah, sistem kerja shift yang selama ini terus-menerus itu biasanya berlangsung selama 7 hari. Seminggu termasuk hari libur. Ya. Nah, kemudian kalau bekerja di tempat terpencil ini lain lagi nanti aturan. Ya. Nah, ini ada jenis-jenis sistem shift kerja secara terus-menerus. Ada istilahnya metropolitan rota. Nah, ini metropolitan rota ini bekerja 2-2-2. Artinya siang-siang, malam-malam, libur-libur. Ya. Ada juga ini kriterianya banyak dipakai di Inggris nih ya, metropolitan. Kemudian hari libur dan Sabtu itu terjadi sekali dalam 8 minggu. Ya, ini di Inggris. Kemudian istilah lagi kontinental rota. Nah, kalau ini diatur 2-2-3 ya. Misalkan pagi-pagi, siang-siang, malam-malam tidur, libur-libur. Ya. Nah, ini biasanya di negara Eropa. Ya. Karena hari Sabtunya liburnya setiap 4 minggu. Setiap minggu ya. Ada lagi sistem 4 orang siklus 32 jam. Nah, ini biasanya lepas jaga tidak ada dan tidak ada libur. Nah, keuntungannya ini orang yang mengambil tidak pagi itu kerja, maka 5 kali seminggu dia itu bisa untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi setiap orang akan mengalami tidak kerja pagi sebanyak 5 kali seminggu. Ya. Jadi ini enak nih ya. Atau pergantian pada tengah malam sehingga pekerja dapat selalu tidur pada malam hari sebelum bekerja atau sudah bekerja. Ya, jadi dia nggak kena ke malam. Nah ini ada menurut awal dan akhir jam kerja shift itu bahkan juga lama satu shift atau keteratur sistem ini bermacam-macam nih ya. Ini kaitan ada yang dibuat sistem 3 shift biasa. Nah, 3 shift biasa ini biasanya mengalami 8 jam kerja selama 24 jam. Ya. Jadi full nih. Jadi kalau dikali 3 kan 3 shift ya. Kan 8 kali 3 kan 24 ya. Nah, ini udah benar. Nah, dinas pagi, sore, malam. Nah, ini kalau pagi itu jam 6 sampai 14. Dan kalau sore jam 14 sampai 22 dan yang shift ketiga adalah 22 sampai jam 6. Nah, ini bisa diatur seperti ini. Nah, kalau sistem Amerika itu ya kalau 3 shift ini udah biasa sih ini ya. Di mana-mana ya. Tinggal pengaturan jamnya aja. Sistem Amerika ini dinas pagi itu jam 8 sampai jam 16. Kalau sore jam 16 sampai 24. Kalau malam jam pukul 24 sampai jam 8. Nah, ini keuntungannya psikologi sosial ini kalau di Amerika ini kalau ini agak siang ya di Amerika nih ya, mulai jam 8. Kalau di yang biasa kan jam. Ya. Karena di sana ada jam musimnya beda-beda dari musim. Di Eropa juga sama. Ada lagi sistem yang 12-12. Nah, ini biasanya kerja di lepas pantai, di offshore. 12 jam dinas pagi, 12 jam dinas malam.
Nah, biasanya 1 minggu dinas siang dan 1 minggu itu dinas malam dan 2 minggu libur ya biasanya. Ya, makanya kan ada orang kerja di offshore itu berturut-turut selama misalkan 2 minggu gitu ya. 2 minggu itu dia full. Nah, dia langsung seminggu atau 10 hari dia libur. Ya, gitu. Baik, nah ini alasan bekerja sip itu karena sifat dan prinsip ekonomi ini 3 hal ini. Ya. Senang bekerja malam. Nah, kalau alasan senang bekerja malam ini biasanya mendapatkan upah lebih baik ya. Ini nih ya, alasan senang bekerja malam. Kurang mendapat pengawasan ya. Biasanya supervisor atau apa itu pengawasannya agak kurang kalau kerja malam. Kemudian ada kesempatan untuk ngobjek di siang hari. Ya, misalkan bisa pancing ikan. Sekarang ini Gojek ya, Grab ya. Lebih banyak waktu untuk anak. Kesempatan belajar lebih banyak ya, karena waktu siang digunakan untuk aktivitas belajar. Kemudian kalau kita lihat menghemat biaya penitipan anak. Nah, ini kadang juga karena kita di rumah kan siangnya, bisa ngurus keluarga anak. Nah, kerugian pekerja malam nih ya. Ternyata orang yang bekerja malam itu terjadilah gangguan tidur. Nah, ini biasanya 60-80%. Makanya ini harus disetting nih. Nggak bisa sembarangan. Lebih banyak mengalami gangguan lambung. Ya, karena bakal ya. Berkurang. Banyak mengalami kelelahan. 80% nih. Ya, emosi dan depresi juga ada. Sering merokok nih karena yang menyalahgunakan alkohol kalau malam. Supaya nggak ngantuk kali ya. Mengalami kecelakaan banyak juga. Lebih sering mengalami perceraian. Iya, karena di waktu malam nggak ada keluarga, sehingga ditinggal aja. Banyak perceraian juga. Nah, ini kaitannya kerja sip itu ada istilahnya fisiologi tidur. Nah, kalau kita lihat fisiologi tidur itu adalah arti tidur itu sebenarnya adalah penurunan perasaan, sensasi dan pikiran sampai menurunnya kesadaran yang berlangsung secara alamiah. Ini bersifat sementara dan berkaitan dengan kesehatan. Nah, tidur normal itu berlangsung secara berkala. Ya. Nah, kualitas daripada tidur itu, kebutuhan tidur itu setiap orang beda-beda. Nah, semakin orang dewasa, semakin tua, itu tidurnya akan kurang. Ini kayak bayi juga sama nih, dia harus tidur 15-17 jam sehari. Ini juga ada suatu apa nih masalah atau apa ya? Ada putra mahkota Arab Saudi, ya, itu sampai hari ini itu 17 jam tuh tidurnya. Apa itu 17 tahun maksudnya. 17 tahun dia tidur terus. Belum sadar-sadar, tidur aja kerjanya. Sampai hari ini nih. Ya nggak tahu juga itu. Di mana ininya itu. 17 tahun. Sampai hari ini nih. Belum bangun-bangun dia. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, 3 tahapan kedalaman tidur nih. Jadi orang tidur itu ya sebenarnya gini. Kita saat bekerja kena nasib
Itu susahnya di pengaturan tidurnya. Nah, pengaturan tidur itu adalah suatu bagian dari hutang yang kita harus bayar. Makanya kalau hutang itu bukan hanya uang, janji-janji, tapi tidur pun adalah hutang. Sehingga harus dibayarnya. Makanya orang kadang kelebihan tidur atau kekurangan tidur untuk membayar hutangnya, karena kan jarang yang pas ya, itu akan pusing ya, pasti akan pusing. Ya karena nggak pernah pas ya, sulit untuk menyesuaikan. Ya adanya nanti ya harus di manage benar sih ya sebenarnya. Nah ini 5 tahapan kedalaman tidur. Ini ada 5 tahapan. Yang tahap pertama itu, nah ini dengan alat namanya elektroencephalografi ya. Nah ini EEG ini bisa melihat kedalaman tidur. Biasanya berlangsung yang mau tidur atau berjalan selama 1-7 menit nih. Tahap pertama. Kemudian tahap kedua, nah, rendah amplitudonya. Nah, kemudian ini menimbulkan gelombang elektromagnetik ya, atau di gelombang yang sleep spindles. Ini 15 sampai 12 sampai 14 Hz. Nah, ke dalam tidur ini sebanyak 50% dari waktu tidur. Nah, tahap ketiga ini amplitudo penurunan frekuensi juga bahkan 50% gelombang ya kan. Nah, ini menunjukkan tidur yang pulas dalam. Jadi tahap 3 ini. Nah, tahap 4-nya adalah gelombang ini, 50% gelombang di bawah 2 Hz. Ini tidur yang paling dalam. Nah, kelima adalah, ini udah campuran, ya, ini kadang akan tampak ya, otot menjadi lemes, ya, sukar dibangunkan. Karena memang ya udah memang dia itu benar-benar tadi ya kedalaman tidurnya itu udah ini banget. Nah, makanya orang mau tidur itu nggak selalu pulas. Nah, pulasnya saat kita tidak sadar ya, karena namanya tidur. Makanya tidur pulas itu antara jam 2 sampai jam 4 ya. Jam 2 sampai jam 4. Makanya maling itu pinter tuh, jam-jam itu orang pada tidur kan. Betul nggak? Iya, Pak. Bener Pak, ya Pak. Ya, makanya kalau Anda benar juga dalam Islam tuh, Nabi menyarankan 2/3 malam harus bangun dengan sholat tahajud. Nah, makanya akan membantu. Itu. Baik, nih syarat kamar tidur pekerja shift. Nah, saya kira syaratnya banyak banget nih ya. Orang yang pekerja shift tuh harus di-set ya. Tempat tidurnya, kebisingannya gimana, suhunya gimana, kegelapannya gimana. Ini nggak sembarangan orang kalau kerja shift. Anda kalau kena shift ya harus benar-benar ngikuti nih syarat-syarat ini gitu. Misalkan tempat tidurnya nih ya kan dibuat disetting supaya malam kayak malam. Padahal siang kan ya. Ya ini kasurnya harus yang menahan berat tubuh ya. Kemudian kasur yang terlalu keras hanya bahu dan punggung yang akan beristirahat. Bantal tidak boleh terlalu tinggi ya. Jadi ini uh, harus dilihat tempat tidurnya. Nah, kegelapannya ini harus dibuat seakan-akan memang waktunya malam, walaupun itu siang. Ini kalau di rumah itu dikunci itu kamarnya ya. Ya nggak dikunci sih, kunci ntar kalau ada apa-apa mati kan kata juga ya. Dibuatnya warnanya ya harus yang gelap di suatu kamar itu, sehingga menganggapnya adalah malam hari. Cahayanya dapat menekan pengeluaran melatonin. Makanya di sunnah Nabi itu kita kalau tidur itu dimatikan lampunya karena akan membantu yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin ini adalah bisa membantu mengeluarkan toksik dan sebagainya. Ya. Halo?
Halo? Halo? Iya, Bapak. Iya, Pak. Dengar ya. Nah, kemudian kaitan Pak. kebisingan. Nah, kebisingan juga disetting nih. Jangan mengganggu dan sebagainya lah. Suhu juga sama ya kan, suhu kamar dan sebagainya. Ya ini syarat kamar tidur pekerja sih. Anda yang kena sip nih, setting nih kayak gini ya. Saya kira itu aja sih dari saya. Mungkin ada pertanyaan apa yang saya sampaikan ini? Ada yang ditanya? Ada? Ada yang ditanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada. Berarti udah paham ya. Ini yang ada di sini yang udah kerja di pelayanan siapa? Siapa? Belum ada yang Kerja, Pak. Oh, belum ya. Ya nanti kalau Anda lihat di tempat kerja itu cukup banyak tuh. Ya. Jadi kerja kalau udah kena sip ya udah. Iya. Saya kira ya dari saya sih cukup aja sih ya. Udah dipoto belum ya? sudah, Pak. Udah ya. Apa harus on cam, Pak? Enggak ya, Pak? Harus on cam lah, masa enggak? Misalnya nilainya gimana nanti? Kamu lagi kemana? Ini lagi kemana? Besok ada yang ikut semua nih, enggak ya? Ada ikut apa ada enggak? Beberapa ada yang ikut, Pak. Ada juga yang belum mungkin, Pak, belum daftar. Oh iya ya. Mungkin nanti saya ke depannya lagi mungkin akan saya buat free ya. Mungkin kalau dibuat free pada daftar semua kali. Benar, Pak. Ya sementara ini Anda masuk dulu deh ya. Masuk dulu ya dapat ilmu, dapat sertifikat dan pengalaman ya kan. Ya alhamdulillah nanti bisa untuk inilah. Nah, nanti ke depannya emang saya buat free. Ya. Free tapi seminar tapi sertifikat nggak tahu nanti gimana. Ya. Mudah-mudahan ya kalau masa free semua masa gimana ya lucu juga kan. Mahasiswa kan maunya free semua ya. Betul, Pak. Ya. Padahal hidup ini nggak ada yang free ya. Yang free apaan? Ya. Di tempat umum aja kita bayar ya. Mau BAB, mau buang air kecil ya. Izin dokumentasi ya, Pak. Ya. Ya. Sudah, Pak. Oke. Ya baik, udah diisi absennya. Sudah, Pak. Sudah semua ya. Jadi ini yang masuk itu 17 orang. Dari berapa? Semua total ada 17 orang, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti udah pada sadar semua masuk ya. Ya. Oke. Nanti ada training-training yang potensial nih akan saya kasih nih. Ya, karena seorang safety officer ini penting ya. Baik di industri apa namanya industri offshore, di industri minyak, di industri petrokimia, dan di industri lain yang memang potensial. Ya. Nah, dan juga memang harus ada kompeten. Nah, kompetensinya ada. Nah, harus Anda nanti saran saya harus punya sertifikat ahli K3. Ya. Karena sekarang ini ya kalau hanya modal ijazah doang mah banyak orang ya.
Jadi kita harus kompetensi. Saran saya itu aja. Saya hanya mengasih seperti itu aja. Pengalaman di lapangan yang saya lakukan ya semua itu mintanya yang kita siap pakai. Betul nggak? Benar, Pak. Ya, kalau Anda kalau nggak punya kemampuan dan sebagainya, jauh. Ya orang yang udah siap pakai, udah pada siap semua nih. Gitu ya. Saya kira ya saya bukan nakut-nakuti, tapi memang kenyataannya sekarang begitu. Baik, saya kira dari saya cukup. Anda kalau mau mempelajari ilmu harus maksimal, jangan sampai setengah-setengah. Kayak saya dulu